Awan hitam di hati yang sedang gelisah, daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Dalam degapkan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Badai Pasti Berlalu adalah film yang dirilis tahun 1977. Soundtracknya yang berjudul Badai Pasti Berlalu menjadi album Indonesia paling laris dan terjual 9 juta keping antara tahun
1977 sampai 1993. Majalah Rolling Stone tahun 2007 memilih Badai Pasti Berlalu sebagai album terbaik sepanjang masa. Bahkan disebut sebagai titik puncak musik pop Indonesia. Lagunya diciptakan oleh Eros Djarot. Pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Kak Berlian, silakan ikutan duduk di sini. Tepuk tangan untuk Eros Djarot dan Berlian Hutauruk. Aku itu selalu minder kalau ada penyanyi Batak. Karena selalu ditanya, kenapa orang Batak bisa nyanyi kecuali saya? Saya bisa goyang tadi kan? Bisa, kalau goyang-goyang itu yang aja paling sih. penting ya. Mas Guru dan Mas Eros itu punya kesamaan kalau bikin lirik juga luar biasa. Mas Eros kata, tak kuasa memandang tetes embun pagi. Biasanya nih kalau dengar-dengar tadi kalau ngobrol soal Mas Eros, kenapa bisa bikin lirik lagu yang sangat puitis? Karena katanya sering mempermainkan perempuan-perempuan. Nah, ini. Diralat. Ini fitnah paling kejam di abad ini ya. Kan ini hasil mencari. Padahal yang sering itu jadi korban itu saya. Benar, Ini benar. Jadi ini perjalanan kisah Mas Eros sebagai korban ya? Tuh. Jadi sebenarnya gini Rosi ya. Itu yang agak nggak dipercaya sih Mas Eros. Yang hoax yang mana yang hoax? Nggak gini, mengenai lirik ya. Sebetulnya buat teman-teman juga ya di rumah tahu bahwa lirik ini kenapa lahir seperti itu. Ada sejarahnya, saya sama Guru tuh sama-sama di Belanda. Dulu kita dendam aja ya, kok apa sih bahasa Indonesia yang begitu indah, yang pernah dilahirkan juga oleh Ismail Marzuki dan seterusnya, Mokhtar Embut, kok hilang begitu aja. Lalu Guru, ya lah dengan bahasa-bahasa surgawinya itu, ya. Kita beli berapa kamus ya, kamus Purwadarminta dan seterusnya. Kita cari, kita bagi dulu. Dia yang bagian ke surga sana, saya ke surga sini. Ya. Dia cipta di rumah yang sama. Sriwijaya, lagu-lagu Belanda ya? Semua, enggak. Lagu-lagu yang indah semua ini diciptakan bukan rumahnya Guru, rumahnya Ibu Fatmawati. Oh iya, Sriwijaya, betul. Sriwijaya 26. Jadi disitulah sebetulnya lagu-lagu ini lahir. Jadi tanpa rumah Bu Fat itu ya nggak akan lahir nih lagu-lagu indah. Betul. Nah disitulah kita menggodok ya, masa sih miskin sekali kata-kata yang begitu indah. Memang agak sulit bahasa Indonesia karena konsonannya banyak. Ya. Karena kalau Barat kan gampang ya, I love you, ya kan. Coba Indonesia gimana? Aku cinta. Nah lo, ya kan? Nggak dapat ya? Nggak bisa. Nah, disitulah kita kayak laboratorium ya. Mengguru juga begitu, siang malam kita coba lagu gimana gitu ya. Tentu semuanya kan sumbernya keindahan. Kita berdua ini pencipta keindahan ya. Oh, iya. Tidak harus wanita. Tidak harus wanita. Tapi kalau ada wanita ya alhamdulillah gitu aja ya. Mas Eros, tadi aku pertanyaan sama juga sama Mas Ruh. Kenapa memilih seorang Chrisye? Mas Ruh bilang suaranya aneh, unik. Kalau Mas Eros? Ya coba ada aja. Saya kan waktu menciptakan Badai itu kalau nggak salah kita beli banyak kaset-kaset Indonesia. Itu sampai sekitar 50 ya. Kaset Indonesia saya dengerin aja. Nggak ada yang suara kayak gitu. Jadi waktu saya denger Chrisye, memang saya kenal dia kan dari sejak SMA. Di New York juga kita sama-sama. Jadi waktu saya dengar itu memang beda. Coba deh, suara Chrisye itu katakanlah hadiah dari Tuhan. Ya. Sekian juta rakyat Indonesia yang suaranya kayak Chrisye cuma Chrisye. Betul. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Memang selalu menyebut suara surga katanya. Iya. Kalau Eyang Titi. Ya, nah dia Jadi ketemunya memang, juga itu ya. Makanya ketemu Yanti itu gara-gara suara juga gitu. Ya, tapi Chrisye sebenarnya mungkin ya, jadi dia itu sebenarnya punya amandel. Nah, amandel itu pernah satu hari ya karena dia perokok dan kurang disiplin dia kalau untuk itu. Jadi di AC juga dia ngerokok.
bengkak. Jadi Chrisye itu abis bikin album sesudah menikah sama saya, selalu saya dapat ampasnya, dia selalu sakit. Jadi panas, jadi kan mungkin karena ketutup dan segala macam, dan lepas sekali ya. Udah Itu manja aja ya, sama saya dulu nggak gitu kok. Gitu. Sejak nikah aja Panas. manja gitu ya. Jadi bolak-balik ke dokter, dia punya dokter khusus. Sampai satu hari dokter yang bilang, gak bisa Chris, ini kamu punya amandel mesti diangkat. Oke. Ya, gak mau dia tanya. Kalau diangkat suara saya berubah dok, pasti. Gak jadi. Sampai dia meninggal amandelnya ikut ke kubur. Wah. Jadi mungkin ketahan amandel itu loh. Mungkin yang nggak tahu. Itu Tapi dia sebutannya takut. adalah amandel membawa berkah. Betul. Tapi juga yang suaranya aneh dia. Nah itu aku ya, Mas Eros kan untuk lagu soundtracknya Badai Pasti Berlalu ada duet nyanyi bareng kan Mas almarhum. Iya kan. Sebenarnya kan kalau Kak Berlian kan suaranya kan bener-bener yang gitu kan, dikombinasikan sama suaranya almarhum kan sebenarnya dari yang sangat beda gitu. Tapi kok bisa keren-keren aja ya? Ini ada salah ini ya, salah informasi ini. Di filmnya nggak ada itu suara Chrisye. Karena Teguh Karya ngotot sama saya. Nggak mau suara apaan ini? Ya malu orang tua kan, nggak ngerti dia. Saya bilang, Mas Eros, saya nggak benar nih, saya ribut sama dia. Begitu saya dengerin suara dia lagi, nggak mau juga. Saya bilang udah go, kalau begitu I'm pulling out. Saya nggak usah sama sekali. Akhirnya dia ngalah. Karena suaranya Berlian kan aneh saat itu. Sebab menurut saya Kenapa ini suara paling mahal, gitu ya. Sehingga saya pikir ini Nah, sorry, yang suaranya dibilang aneh maksudnya siapa? Berlian. Dua-duanya Chrisye. Tapi di film kalau bukan Chrisye- Chrisye. Jadi kurang, kalau Chrisye dibilang kurang jantan. Makanya beruri. Makanya jangan diburi. Ya, saya rasa waktu itu saya pikir apa ya, ini suara yang rasanya nanti, waktu saya juga rilis ini nggak ada yang mau kan, nggak ada satupun produser yang mau mengedarkan itu. Dan karena apa? Karena dianggap aneh. Dan saya pikir justru yang keanehan inilah yang diperlukan. Dulu kan kita anak-anak nakal ini. Kenapa lahirnya lirik-lirik liar itu kan? Karena kita masih bandel waktu itu. Apanya nggak tertib lah ya. Masih, kalau Mas Eros? Sampai sekarang. Kak Berlian, pengalaman apa yang paling berkesan dengan Mas Chrisye? Ya dulu sih kita kayak keluarga aja sih ya, kayak sangat deket bersaudara banget ya, kayak ke tempat Mas Guru, pokoknya ngobrol-ngobrolnya tuh mungkin agak berbeda dengan yang kayak sekarang. Kalau dulu kita memang kurang profesional kali ya. Nggak pakai duit. So. Iya Nggak makanya. ngitung. Pakai hati dulu kayak itu. Jadi Benar ya Mas asik-asik Ru ya? aja. Iya, pakai hati. Nah, menurut semua, apa sih lagu yang sangat Chrisye banget? Mbak Yanti, kalau ada nggak lagu yang, ini Chrisye banget? Lestariku. Lestariku. Yang ini ya lagunya. Ku buka jendela kamarku, hebat. terasa sejuk hawa merasuk di kalbu. Makanya. Mas, tolong bikinin lagu ya. Dia bisa nyanyi. Enggak bisa. Enggak, dia selalu ngaku orang Batak yang nggak bisa nyanyi, padahal dia Batak bisa Cacat. nyanyi. Mas Ru, apa yang menurut Mas Ru Chrisye banget lagunya? Buat saya sih Jamrut Katulistiwa. Jamrut Katulistiwa, Chrisye banget. Mas Eros? Serasa. Serasa. Kalau Kak Berlian, kalau lagu ini pasti almarhum. Yang duet saya, yang Setinggi Bintang, itu mantep banget. Iya. Iya. Satu lirik, dua lirik gimana? Lagi dong. Mas dong, ini lakinya soalnya. Dalam gelap lembut bersinar. Oh Juwita. Udah tua lupa. Yang aku enak juga, ini agak aneh melodinya. Mungkinkah ku coba jua ciptaku hayalku. Itu hayalku. Hayalku. Soundtrack lagu Badai Pasti Berlalu, ada lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye juga, aku suka, Merpati Putih. Nyanyiin dikit Mbak Kak Berlian, supaya habis itu Kak Berlian aku minta nyanyi full yang supaya ngingetin. Ini Merpati Putih tuh Mas Eros, ceritanya tentang apa sih Nah, sebenarnya? itu dia. Itu dulu. Nggak, ini dari film, ya. Banyak yang mengasosiasikan tuh kisah percintaan saya. Nggak salah-salah amat sih.
Tapi nggak betul sama sekali gitu loh ya. Yang nggak betulnya mana, yang betulnya mana? Yang betulnya itu untuk film, tapi yang nggak betulnya itu juga sebetulnya bukan buat film juga semata gitu loh. Buat yang Bingung lain-lain. kan? Curhatan hati gitu. Nggak, dulu kan saya belum menikah. Jadi kalau mengutarakan apa aja seenak saya sendiri. Siapakah dia? Kalau saya sekarang bikin lagu, liriknya macam-macam, istri saya nanya, buat siapa ya? Pasti saya jawab. Dan ini jawabannya untuk seluruh pencipta lagu ya, saya bilang. Jangan lupa jawabannya. Ya hanya untuk kamu seorang lah. Mas Chrisye tuh meskipun dibilang suaranya tipis ya Mas Ru ya, tapi nyanyiin lagu tinggi tuh dapat aja. Iya dulu. Ya? Kesiniannya udah agak sedikit berumur. Dan nggak ngotot lagi. Kenapa Mas Ru? Nggak ngotot. Iya, tapi kok dapat aja ya. Tenang aja gitu. Banyak banget lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Mas Chrisye, kalau dinyanyikan oleh penyanyi lain Kurang. kayaknya Iya. nggak dapet gitu. Memang ada banyak lagu, ada lagu-lagu yang memang udah ini Chrisye banget. Kita ingin mengingat Chrisye, Kak Berlian, dengan lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye di album Badai Pasti Berlalu sebagai soundtracknya, bukan filmnya, sebagai soundtracknya. Jadi tolong dinyanyikan ulang oleh Berlian Hutauruk Merpati Putih.